Oke, ini hari ini kita belajar perpustakaan, pemahaman perpustakaan secara umum. Dalam beri materi ini nanti tidak mesti juga Anda mau bertanya setelah selesai materi ini, tidak. Nanti misalnya ada di sela-sela, Anda mau bertanya boleh. Jadi kita interaktif aja. Jadi nggak mesti selesai dulu materi baru bertanya, tidak. Misalnya mau bertanya di sela-sela boleh. Banyak yang bertanya bahwa apakah perpustakaan itu sebuah ilmu? Iya. Ilmu perpustakaan adalah pengetahuan dan keterampilan berkaitan dengan rekod tercetak dan tertulis yang diketahui, dikelola, dikoleksi, diolah, digunakan. Artinya adalah bahwa perpustakaan itu fungsi dan tugasnya adalah mengelola pengetahuan. Mengelola pengetahuan yang ada di sebuah lembaga. Misalnya lembaga UIN, berarti pengetahuan apa aja tuh? Tentang keindonesiaan, tentang keislaman, dan tentang keindonesiaan, keislaman, dan kebangsaan, Bu. Pintar. Alhamdulillah. Nah, itulah yang harus dikelola oleh perpustakaan. Nah, setelah dikelola, maka itu harus diketahui, dia harus tahu dulu fungsi daripada lembaga, kemudian setelah tahu tiga hal itu yang harus diketahui, maka harus dikoleksi. Apapun berkaitan tentang itu. Karena di kita itu ada 12 fakultas ya, di dalamnya itu ada tentang fakultas umum, fakultas agama, fakultas pendidikan, dan fakultas kedokteran, maka harus dihimpun oleh perpustakaan. Dihimpun artinya dikoleksi. Setelah dikoleksi, maka harus diolah. Tujuannya apa diolah? Untuk digunakan. Tanpa diolah, maka tidak bisa digunakan. Itulah ilmu perpustakaan. Dikarenakan objeknya seperti itu, maka yang jadi perhatian pustakawan adalah bagaimana mengelola koleksi, berarti kan bagaimana mengelola informasi, mengelola pengetahuan, baik itu bersifat fisik maupun bersifat online. Kenapa bersifat online juga? Karena memang perkembangan saat ini koleksi itu bukan hanya bersifat print out, tetapi bersifat online. Ya, digital lah ibaratnya bahasa ini ya, bersifat digital. Apakah buku aja, Bu? Tidak. Ada juga di situ manuskrip ya. Manuskrip ya, atau naskah-naskah kuno. Jadi bukan naskah-naskah saat ini aja, tetapi naskah-naskah kuno seharusnya juga dihimpun oleh perpustakaan. Tetapi itu tadi disesuaikan dengan fungsi dan tugas dari lembaganya. Apakah perpustakaan sekolah akan menghimpun itu? Ya, tetapi itu tadi disesuaikan dengan fungsi dan tugas sekolah. Misalnya kalau apakah nanti sekolah itu akan menghimpun manuskrip? Bisa jadi. Bisa jadi. Mungkin tapi sekolahnya bukan sekolah SD, tetapi mungkin sekolahnya sekolah SMA. Nah, seterusnya. Artinya adalah bahwa perpustakaan itu bertugas bertugas sesuai dengan lembaga atau visi misi lembaganya. Itulah perpustakaan. Nah, kemudian yang jadi pertanyaan awal adalah why library should be managed? Kenapa harus dikelola? Ya, karena memang tugasnya mengelola. Kalau tidak dikelola, maka tidak akan dimanfaatkan. Ibarat begini, misalnya apakah misalnya toko buku juga kan dikelola kan? Tetapi toko buku tidak diolah. Jadi beda antara dikelola dengan diolah. Kalau dikelola ya dikelola untuk dipasarkan, tapi tidak diolah. Kalau diolah tujuannya adalah agar mudah ditemubalikkan melalui sistem-sistem tertentu. Makanya perpustakaan adalah sebuah organisasi yang untuk mencapai tujuan. Dia memiliki tujuan. Lalu kemudian pertanyaan kedua adalah how things going in Indonesia.
Bagaimana di Indonesia keadaan perpustakaan? Bagaimana munculnya perpustakaan dari mulai awalnya adanya Indonesia misalnya. Setahu Ibu memang belum ada tuh penelitian seperti itu. Tetapi ada yang menyebutkan, tuh kalau nggak salah, Sulistyo Basuki menyatakan bahwa terjadinya perpustakaan ketika dibutuhkannya terjadinya perpustakaan karena adanya perkembangan keilmuan. Adanya perkembangan keilmuan makanya dibutuhkan pengelolaan. Adanya dibutuhkan pengelolaan karena itu dibutuhkan suatu unit. Nah, itulah disebut perpustakaan. Apakah saat itu disebut perpustakaan? Ya, bisa juga. Apakah dulu zaman misalnya zaman kerajaan Majapahit dan sebagainya ada perpustakaan? Ada. Bahkan kalau dulu perpustakaan kerajaan, tapi belum ada yang neliti itu deh. Bagus banget sebetulnya. Itu bersifat eksklusif. Artinya eksklusif hanya orang-orang bangsawan aja yang bisa mengakses perpustakaan. Di bawahnya belum tentu. Makanya waktu itu pengetahuan itu sangat dikerangkeng, berarti di suatu unit, di suatu gudang dan sebagainya. Tapi kalau sekarang kan sudah bebas. Sudah era-eranya berubah gitu ya. Coba kalau misalnya ada nonton film apa ya? Yang Turki itu loh. King Sulaiman, Raja Sulaiman kalau nggak salah ya. Nah, itu kan perpustakaannya di dalam kerajaan, tidak bersifat umum, yang bisa diakses oleh masyarakat luas. Nah, artinya perkembangan dulu dengan sekarang udah jelas berubah ya. Apalagi dengan adanya teknologi informasi di mana perpustakaan itu berubah menjadi akses umum. Dan kemudian yang jadi problem dari dulu sampai sekarang adalah tentang SDM, kekurangan SDM. Padahal di Indonesia itu sudah banyak perguruan tinggi yang mengadakan jurusan ilmu perpustakaan, tetapi tetap masih kurang. Nah, untuk mengatasi itu, kalau Anda perhatikan, banyaknya guru-guru kan yang mengelola perpustakaan. Nggak salah juga, bagus juga. Tapi tentu saja guru itu, kalau khususnya perpustakaan sekolah ya, itu sebelum dia menduduki atau mengelola perpustakaan harus mengikuti pelatihan-pelatihan yang diadakan dengan perpustakaan nasional. Jadi artinya kekurangan dari perpustakaan itu ditutupi dengan adanya misalnya guru atau staf yang mengelola perpustakaan. Kemudian yang kedua adalah anggaran. Anggaran ini yang jadi masalah sebenarnya. Sehingga entah itu koleksi, entah itu sarana dan sebagainya tidak mencukupi untuk membuat suatu perpustakaan yang ideal. Dan banyaknya peraturan-peraturan atau pedoman-pedoman yang belum dilakukan oleh petugas perpustakaannya, karena mungkin basicnya bukan ilmu perpustakaan, dan kemudian budaya bacanya yang harus diperhatikan. Padahal dipikir-pikir memang petugasnya kurang, tetapi perpustakaannya menjamur di mana-mana, tapi kok masih aja budayanya kurang, budaya baca ya maksudnya. Ini juga harus diteliti. Kemudian politik, ekonomi, sosial, budaya, di mana apakah perpustakaan bisa diakses secara luas atau bagaimana, itu harus masih bahan pemikiran sampai saat ini ya. Terus kemudian mindset tentang perpustakaan itu masih sampai saat ini perpustakaan hanya gudang buku gitu ya. Kalau kita bicara gudang berarti ya gudang kan. Di situ mungkin namanya gudang kan, di situ ada buku, di situ ada di situ ada meja, di situ ada bangku, ini namanya terserah aja taruh-taruh di situ. Nah, mindsetnya masih seperti itu. Nah, kemudian promosi ke perpustakaan juga kurang.
Contoh, apa sih contohnya? Apakah waktu semester 1 kemarin Anda mendapatkan apa pelatihan literasi informasi kah dari perpustakaan pusat? Dapat, Bu. Dapat. Berapa orang? Semua kah dari kelas ini? Iya, Bu. Semua. Alhamdulillah kalau memang semua ya. Berarti promosinya sudah tercukupi. Kemudian masih banyak perpustakaan yang belum berbasis teknologi, berarti masih perpustakaan konvensional. Nah, itulah problem-problem yang mungkin ketika misalnya Anda menulis skripsi ya, mungkin Anda berminat untuk mengkajinya lebih lanjut kan. Ini memang dari dulu apa sih udah lama banget gitu ibaratnya problem-problem ini seperti apa problem-problem ini belum banyak juga terpecahkan gitu ya. Masih itu aja yang dipermasalahkan. Nah, kemudian lahirnya perpustakaan itu karena ada 3 poin ini, 3 pilar ini. Koleksi, pustakawan, pemustaka. Pertanyaan Ibu, ketika misalnya salah satu pilar salah satu fungsi ini bagaimana keadaan perpustakaan? Bisakah dia tanpa koleksi? Bisakah dia tanpa pustakawannya? Bisakah dia tanpa pemustakanya? Nggak bisa, Bu. Alasannya, Bu? Nggak bisa, Bu. Soalnya kalau misalnya nggak ada koleksi, nanti apa yang dibaca pemustakanya itu. Terus kalau misalnya nggak ada pemustakanya, itu seperti kayak gudang, bukan gudang, seperti kayak gedung kosong gitu yang cuma berisi koleksi. Kalau misalnya nggak ada pustakawannya, nggak ada yang menjaga, nanti kalau ada keributan atau ada buku yang robek atau ada buku yang mesti harus diganti, itu kan nggak ada yang menjalankan tugasnya. Seperti itu, Bu. Ya, bagus sekali. Siapa namanya, Dek? Ardela, Bu. Oh, Ardela. Ya, bagus sekali. Ardela. Jadi Ibu nggak bisa, nggak perlu juga lanjutin penjelasannya. Bagus sekali. Oke, intinya ketiganya ini harus ada. Selain ketiga ini, harus dibarengi dengan fasilitas yang memadai, sarana prasarana yang memadai, dan program. 3 ini ada tanpa fasilitas sarana dan program ya percuma juga. Salah satunya promosi itu, promosi perpustakaan. Oke, yang pernah berarti ikut kemarin promosi perpustakaan atau literasi informasi, coba tunjukkan pada kita semua apa yang telah Anda dapati. Ayo. Tentang itu, Bu, penulisan makalah yang berbentuk apa sama apa sih, Bu, yang Arabik itu? Kayak kan dijelasin juga tuh kayak berbentuk apa tuh bagaimana penulisannya. Terus juga diajarkan lebih lebih baik tuh kayak menggunakan Mendeley kalau misalnya buat daftar perpustakaan biar lebih rapi, biar lebih ketata. Terus juga diajarkan untuk anti plagiarisme menggunakan kayak caranya tuh bisa menggunakan cara parafrase atau enggak bisa menggunakan Turnitin yang lebih terdeteksi. Seperti itu sih, Bu, yang saya tangkap waktu kemarin ada literasi dan informasi. Ya, bagus sekali. Ibu kasih nilai 100 deh. Mantap. Ya, betul sekali. Selain itu, kan itu ada beberapa sesi kan ya? Selain itu, contoh misalnya bagaimana menelusur koleksi yang ada di perpustakaan menggunakan apa?
Ini ajarin juga kan kemarin kalau nggak salah. Selain bagaimana cara menulis, kemudian menggunakan style apa, kemudian untuk mempermudah menggunakan software apa, yaitu Mendeley ya. Kemudian jangan sampai terkena plagiasi karena perpustakaan UIN itu telah menggunakan Turnitin gitu kan. Nah, selain itu bagaimana cara mengakses koleksi yang disediakan oleh perpustakaan? Menggunakan Publish Out Paris, Bu. Publish Out Paris, emang kemarin diajarin ya? Keren, iya benar. Iya, Bu. Paris. Bagus. Mohon maaf ya Ibu, saya izin off cam karena lagi makan untuk berobat. Minum obat. Oh, sakit? Iya, Ibu. Sakit apa, Sadam? Perutnya melilit sakit sama buang air besar berdarah dan panas. Oh ya Allah. GWS Adam. GWS ya. Semoga cepat sembuh. Ibu dan teman-teman. Emang lagi musimnya ya. Saudara Ibu juga gitu apa? Batuk, terus pipisnya pipis ini apa? Ada darahnya gitu. Mungkin saking panasnya itu. Oke, selain itu, untuk mengakses koleksi yang ada di perpustakaan kita, pakai perpustakaan deh. Kalau nggak salah, berarti yang didengar mungkin jangan-jangan sesi yang pertama kali ya, sesi yang kedua ya. Sesi yang kedua kan tentang bagaimana menulis ya. Menggunakan apa, Dek? Coba itu buka opaknya Perpus Pusat. tulis.uinjkt.ac.id. Ada yang bisa menampilkan? Tulis tulis.uinjkt.ac.id. Yang itu Bu, opak Perpusnas UIN. Perpusnas UIN, coba tampilkan. Ya, OPAK itu online public access cataloging, yaitu daftar-daftar koleksi perpustakaan secara online. Tapi ini punya Perpusnas. Yang punya UIN sendiri mana? Coba tulis itu di linknya. Tulis TULIS tulis.uinjkt.ac.id. Nah, ini opaknya UIN. Siapa yang udah pernah berkunjung sini? Belum? Belum, Bu. Belum. Oke. Cuma foto doang, Bu. Jadi kalau misalnya ke sini, sebelum ke perpustakaan, biasanya kan orang ke perpustakaan itu berbagai tujuan ya. Di antaranya mungkin ya pengen lihat keadaannya, kemudian pengen ngadem, nunggu dan sebagainya, atau pengen mencari apa ide dan sebagainya, atau juga pada umumnya mencari koleksi. Nah, sebelum ke sana Anda tuh harus melalui opak dulu. Jadi biar nggak kecewa. Coba itu di keywordnya.
Ya udah, cari apa aja deh. Buku yang Anda ingin cari, misalnya apa? Nah, itu Bang, banyak ya. Berbagai judul-judul berkaitan tentang manajemen pendidikan. Nah, misalnya, oh saya tertarik dengan manajemen pendidikan yang ditulis oleh Jejen Muspah tuh, yang atas tuh. Coba klik aja. Atasnya. Yang tulisan manajemen pendidikannya. Nah, di opak nanti terlihat metadatanya. Metadata itu apa? Metadata itu tadi tuh, nomor panggil, judulnya, judul bukunya, ada kemudian pengarangnya. Pengarangnya Jejen Muspah ini, dosen kita juga. Kemudian bahasanya apa, kota terbit, penerbit, tahun, deskripsi, SBN, subjek, kata kunci, catatan umum. Nah, itu namanya metadata. Wah, sesuai nih sama saya nih. Apa yang saya butuhkan ini misalnya. Ya udah, tinggal nanti ditulis yang nomor panggilnya. Berapa deh nomor panggilnya? Itu deh, nomor panggil yang 371. Berapa? 371.200, Bu. Iya, 371.200. Nah, itu tinggal cari di jajaran rak. Di jajaran rak 371.200 pasti ketemu. Oke, contoh yang lain lagi coba. Ke home. Ibu boleh nanya nggak, Bu? Boleh. Kalau itu kan di sini udah dikasih tahu nomor panggilnya gitu, Bu. Dikasih nomor di perpustakaan. Kalau misalnya nanti kita mengembalikan itu, kita harus ngasih ke perpusnya itu atau langsung naruh ke rakil lagi gitu, Bu? Ngasih ke perpusnya aja. Ke pustakawannya gitu, Bu. Iya, bagian sirkulasi. Terus kalau misalnya salah naruh itu gimana, Bu? Enggak lah. Kalau misalnya salah naruh justru kalau misalnya Puspita yang naruh, nah itu bisa salah naruh. Tapi kalau misalnya pustakawannya nggak mungkin juga salah naruh lah. Kan udah itu udah jelas ada kelasnya kan. Tadi berapa? 371.200. Pasti dia kembali lagi ke sana. Ibu pastikan kembali lagi ke sana. Gitu. Kawan itu nggak bisa satu orang ya, Bu, harus lebih satu orang ya, Bu. Ya iyalah, mau itu sekolah atau apa ya perguruan tinggi harus lebih dari 2 orang mah. Kalau misalnya sekolah ya lebih dari 1 lah. Misalnya maksimal 2 gitu. Misalnya 1 kebelet misalnya gimana? Jadi perpusnya gimana? Intinya kan begitu ya. Harus 2 orang lah. Jadi kan kenyataan di lapangan nggak juga gitu ya. Dia pimpinannya, dia juga stafnya. Ini sebagian besar masih seperti itu. Coba lagi yang lain coba. Buku apa gitu? Ibu mau nanya dong, Ya. boleh nggak? Waktu saya SMP kan ada aturan tidak boleh membawa novel ya, Bu. Dan Ibu juga tadi menjelaskan kalau perpustakaan kan sesuai sama lembaganya itu sendiri. Kalau misalkan UIN ya berarti terdapat buku tentang kebangsaan dan sebagainya. Nah, berarti kalau sebaiknya perpustakaan sekolah itu sebenarnya tidak usah menyediakan novel dan hal-hal yang seperti itu. Itu benar nggak sih, Bu? Justru kalau sekolah mah diwajibkan ya.
Itu kan sebagai bahan refreshing otaknya juga kan. Jadi nggak mesti modul terus atau LKS saja. Ya kan? Jangankan sekolah ini aja deh di perguruan tinggi pasti ada novel. Coba deh klik. Coba ayat-ayat cinta Syah. Nah, coba ada nggak? Berarti sebenarnya peraturan yang kayak gitu tuh nggak relate gitu ya Bu sama ilmu perpustakaan gitu. Yang nggak boleh ada novel di sekolah atau gimana. Ya berarti perpustakaannya harus dipertanyakan. Kalau misalnya di SD ada novel-novel cinta, mungkin itu yang perlu dipertimbangkan, jangan disediakan. Itu oke. Tapi kalau misalnya novel yang biasa, yang tidak ada unsur-unsur yang ya begitu deh, ya itu berarti pustakawannya perlu harus dipertanyakan. Kenapa kok nggak boleh? Novel yang mana yang nggak boleh? Kalau misalnya ayat-ayat cinta atau itu aja tuh perguruan tinggi ada tuh ayat-ayat cinta 2 lagi. Ada kan sebuah novel pembangunan jiwa. Ada kan? Atau kalau misalnya kalau untuk tingkat SD itu apa deh? Novel apa ya? KPK, Bu. KKPK. KPK kan boleh kan? KKPK, Bu. KKPK. KKPK, ya benar. Boleh. Malah untuk membangkitkan siswa itu untuk belajar menulis malah kan. Nah, kalau misalnya tidak boleh KKPK itu disediakan, nah berarti dipertanyakan kenapa, ada apa. Apakah anggarannya yang nggak ada, makanya nggak boleh. Jangan-jangan bukan nggak boleh, tapi anggarannya nggak ada. Jangan-jangan kita udah sudah aja tuh nggak boleh, novel nggak boleh, padahal mah boleh, cuma nggak ada duitnya untuk beli. Ya deh ya. Iya Bu, terima kasih ya Bu. Cukup menjawab. Setingkat perguruan tinggi aja ada ya, gimana mau sekolah kan gitu. Oh. Ya. Kalau di UIN ada novel-novel fantasi fiksi gitu, kayak Terelie gitu. Coba kayak lihat aja di opaknya ada nggak tuh? Terelie ada nggak? Tuh ada. Ya kan? Ada tuh, tinggal minjem aja tuh. Ibu izin bertanya, Bu. Kan biasanya di perpus itu tuh kalau minjem buku tuh dikasih maksimal minjem ya, Bu. Maksudnya maksimal minjem tuh hanya boleh 3, ada juga perpustakaan yang boleh minjem hanya 5 gitu. Kenapa sih, Bu, harus dikasih maksimal minjem, sedangkan di perpustakaan sendiri tuh buku tuh ya numpuk aja gitu. Maksudnya apa ya, banyak buku-buku yang jarang juga dibaca gitu. Kenapa harus ada maksimalnya, Bu? Kadang kan kalau misalkan ada yang rajin baca gitu ya, Bu, minjem sebanyak mungkin, itu kan mengurangi penumpukan buku gitu, Bu. Maksudnya apa ya, kayak biar lebih sering dibaca aja gitu. Tapi kenapa kok malah dikasih maksimal minjem buku itu ya, Bu ya? Bagus sekali. Coba ke atas. Ke atas. Oke, coba itu yang rindu itu diklik. Oke, ke bawah. Nah, ini berarti menunjukkan bahwa bukunya tuh tersedia 1. Ya kan? Rindu itu bukunya fiksi ya, 1. Nah, kalau 1, berarti masa sih nggak dibatasi? Misalnya Dodi pengen baca. Ya kan? Ini gimana sih, saya ini rindu banget, ini pengen baca rindu. Kok nggak ada sih? Ya iya, cuma 1. Ya makanya itu dikasih batasan, dikasih aturan. Coba buku yang lain, mungkin ada yang banyak kali. Contoh yang lain coba. Apa ya? Apa kayak misalnya buku apa ya? Tadi manajemen pendidikan banyak, Bu. Ada, coba deh.
Manajemen pendidikan. Nah, coba klik. Coba ke bawah. Ini berapa nih? 1, 2, 3, 4. Tersedia semua. Ya iyalah, belum ada yang pinjam, belum ada yang ke sana. Kalau misalnya itu available-nya terpinjam, nah dipinjam berarti terpinjam. Nah, kenapa dia 4? Yang tadi 1. Karena 4 ini yang manajemen pendidikan banyak yang minjem. Mahasiswa manajemen pendidikan misalnya yang pas mata kuliah ini misalnya di semester berapa? Semester 3 misalnya ada berapa? Misalnya semester 3 A, B, C. Satu semester berapa? Satu kelas 40. 40 dikali 4 misalnya. Kali 3 ya, A, B, C ya. 120. Bukunya cuma 4. Coba kalau nggak dibatasi peminjamannya. Kebayangkan? Nah, kenapa buku rindu cuma 1, Bu? Ya karena mungkin peminatnya sedikit, cuma yang penting ada. Nah, itu pertimbangan-pertimbangan kayak gitu nanti itu di pertemuan berapa ya nanti. Nah, itu. Jadi makanya dibatasi. Nah, yang jadi persoalan adalah berapa lama yang dibatasi, itu yang jadi persoalan. Seminggu, 2 minggu. Nah, tapi kan sebagian besar hanya seminggu kan. Nggak ada yang kasih 2 minggu. Kita biasanya kalau 2 minggu itu, mahasiswa lupa, akhirnya ujung-ujungnya hilang. Ujung-ujungnya ngerengek. Aduh, ibu minta kebijakan. Bukunya hilang. Kayak gitu. Itu juga harus diperhatikan. Kalau untuk mahasiswa S1 biasanya ya cukuplah seminggu. Mahasiswa S2, S3 ya 2 minggu lah. Kalau misalnya disamaratakan S1 sama S2, S3, aduh kasihan yang S3-nya. Baru baca sedikit aja udah selesai. Udah habis masa peminjamannya. Seperti itu ya. Begitu ya mungkin ya pertimbangannya ya. Iya, Ibu. Pertimbangannya lebih kepada pemanfaatannya. Kenapa buku-buku yang lain nggak kepinjam? Itu kan kata kita terlihatnya. Belum tentu kan kalau misalnya melihat data gitu. Yang pas Anda lihat, katanya itu pas lagi dikembalikan, jadi kan numpuk gitu. Padahal baru balik dia. Oke, coba di close. Oke, kita balik. Nah, ini ada pemustaka potensial, ada pustaka aktual. Kenapa kok dibeda-bedain? Iya, kalau nggak dibedain nanti semuanya bisa pinjam. Potensialnya kita ini, kita potensial di perpustakaan kita sendiri, UIN. Yang aktual orang non UIN ke UIN. Pasti perlakuannya berbeda. Dan kemudian ada yang target, ada yang non target. Nah, yang target itu biasanya orang-orang yang fokus gitu. Nah, yang target itu biasanya misalnya di perguruan tinggi itu mahasiswa, dosen, non target, ya intinya di luar lembaga itu. Di lembaga kita lah misalnya misalnya dari mahasiswa UGM, mahasiswa UHAMKA, mahasiswa UI ke UIN, nah itu non target tapi potensial. Tapi dia berupa aktual. Apa tadi, Dek? Aktual? Aktual itu yang telah menggunakan perpustakaannya, Bu. Ya, tapi di pengguna di luar lembaga kan. Aktual. Oke, baik. Kalau misalkan perpusnas itu masuknya ke mana, Bu? Aktual atau? Kalau perpustakaan nasional? Iya. Kalau perpustakaan nasional semuanya potensial. Kan soalnya dia kan fungsinya adalah melayani seluruh bangsa Indonesia. Nah, aktualnya orang di luar Indonesia. Ya kan? Karena sifat dari perpustakaan nasional itu kan negara punya. Berarti kan kita sebagai bangsa Indonesia, kita misalnya orang-orang Indonesia ya potensial bagi mereka. Tetapi kalau misalnya saya orang Malaysia, bagi mereka jadi aktual.
Jadi terlihat dari ininya, dari jenis perpustakaannya. Nah, contoh misalnya perpustakaan umum ada di daerah Ciamis. Potensialnya adalah orang-orang yang ada di Ciamis. Nah, aktualnya orang-orang yang di luar Ciamis. Gitu. Tapi kalau misalnya ketika kita ke perpustakaan nasional, kita potensial semua, kecuali orang-orang yang kebangsaannya WNA. Itu ya, paham ya? Dan kemudian ini koleksinya. Koleksi perpustakaan ada bentuknya fiksi, buku, monograf, tercetak, terekam, terpasang, itu online. Dan tidak ada perpustakaan yang lengkap. Win merasa besar. Apakah lengkap dengan kebangsaan, keindonesiaan, dan keislaman? Belum tentu. Tetapi dia akan lengkap ketika misalnya dia membuat jaringan atau kerjasama dengan perpustakaan lainnya. Se-PT KIN. Ya. Bagaimana untuk melihat itu semua? Koleksi-koleksi yang ada se-PT KIN. Coba caranya gimana? PT KIN kan berarti ada Stein, ada EIN, ada UIN. Caranya gimana tuh? Mau melihat seluruhnya koleksi-koleksi yang disediakan oleh mereka. Pakai apa, Dek? Yang bisa jawab Ibu kasih permen. Permennya online. Ada yang bisa jawab? Wanset PT KIN. Coba deh. Share. Coba di-share di apa? Di-share di biar kita lihat bareng-bareng. Wanset one search PT KIN. Ya. Nah, itu PT KIN Wanset Ibu kebalik ya. Untuk bawah. Nah, itu tuh di atas. Nah, itu. Klik. Nah, itu kan katalog induk perguruan tinggi keagamaan Islam. Tuh ada UIN Ampel, ada Surakarta, ada Purwokerto. Ya. Misal coba ke atas. Anda cari buku lah di situ. Tentang apa? Terserah tentang apa aja. Bukunya Pak Abu Dinata, coba kasih. Ah, benar. Ada di mana aja sih? Oh, ada ya Islam dan ilmu pengetahuan ya? Nah, Muhammad Abduh. Bukan. Muhammad Abduh. Emang ada ya Pak Abudin judul apa mengarang judul itu? Oh, itu tuh ada tuh.
Islam dan ilmu pengetahuan. Nah, itu opaknya opak mana tuh? Lihat. Opak FISIP malah tuh. FISIP UIN. Malah adanya di UIN juga ya. Coba back lagi ada selain UIN. Bawah. Terus ke bawah. Nah itu mana tuh? Oh UIN Jakarta juga. Oke, bawahnya lagi. UIN Jakarta juga. Oke, bawahnya lagi. Oh, Abudin. Oke, itu mana? Oh, tarbiyah tuh. Tarbiyah kita. Berarti cuma ada di UIN doang ya? Bawah lagi. UIN Jakarta. Ada dakwah. Ya, berarti bukunya ada di UIN. Jadi kan aman tuh kalau ada di UIN. Ribetnya itu kan kalau misalnya bukunya tidak ada di UIN. Ya kan? Kalau kita butuh banget gitu sama buku itu, berarti kan kita harus cari ke sana. Tapi minimal kita tahu, oh ternyata buku tentang Islam dan ilmu pengetahuan yang dikarang oleh Pak Abudin itu ada di lingkungan UIN. Nah, kalau masih ada di lingkungan UIN, aman lah itu. Kita bisa pinjam. Nah, kalau tidak ada, berarti harus pinjam keluar. Nah, kalau pinjam keluar, apakah bisa atau tidak, itu tergantung dari kebijakan masing-masing. Nah, disinilah dibutuhkan kerjasama antar perpustakaan. Kalau misalnya UIN, UIN lah ya, UIN itu sudah kerjasama kepada yang lain, nah itu mudah untuk mahasiswanya untuk meminjam ke tempat lain. Misalnya ke UIN Bandung, atau ke YIN mana misalnya, YIN Purwokerto dan sebagainya. Ya, jadi ini gambarannya ya. Jadi kelas Dek. Jadi setelah ini nanti apa ya, misalnya Anda butuh buku apa, jadi nggak ada ceritanya misalnya, aduh Bu, bukunya sulit nih untuk menyelesaikan skripsi nanti misalnya. Ya nggak ada cerita lagi, sebab memang udah ada alat-alat tertentu untuk mengakses ya. Yaitu melalui opak. Oke, terus kemudian ini istilah-istilah perpustakaan, banyak istilahnya ya. Kira-kira kalau yang untuk sesuai dengan istilah di antara yang ini, yang cocok untuk kita misalnya yang mana kira-kira? Ada yang bisa jawab? Petugas perpustakaan bukan, Bu? Yang mana? Petugas perpustakaan. Bisa. Petugas perpustakaan. Selain itu? Teacher librarians mungkin, Bu? Ya, teacher librarian. Teacher librarian. Ada ini teacher librarian sebenarnya. Karena Anda sudah belajar perpustakaan. Kalau dari luar negeri, teacher librarian itu S1-nya pendidikan, double degree dia, S1-nya juga, yang satunya ilmu perpustakaan. Kalau di luar negeri. Tapi kalau di Indonesia ya udah apa sih, mengikuti mata kuliah perpustakaan ya udah tuh teacher librarian. Anda memahami, intinya memahami bagaimana pengelolaan perpustakaan, teacher librarian. Kalau dibalik jadi apa? Guru perpustakawan. Kalau dibalik? Guru pustakawan. Kalau guru kan berarti teacher librarian. Kalau dibalik?
Perpustakaan guru. Apa jadinya? Librarian teacher. Iya. Salah Ibu di sini ya. Librarian teacher. Sengaja itu Ibu buat gitu. Sengaja. Enggak gitu. Iya, librarian teacher. Nah, kalau di barat sana ya librarian S1-nya librarian, terus S2-nya S1-nya lagi ilmu pendidikan. Tapi sebenarnya untuk teacher librarian teacher ini sepertinya S2 ya, program S2 sebenarnya, bukan S1. Kalau di luar sana, kalau di sini ya udahlah yang disebut dengan minimal yang disebut oleh teacher librarian itu adalah guru-guru yang mengelola perpustakaan dan dia mendapatkan pelatihan perpustakaan itu teacher librarian. Disederhanakan sementara ini karena belum banyak ya. Oke, nah ini pustakawan PNS, pustakawan ya. Kalau gajinya ya, gaji mah standar ya, PNS, kemudian non PNS. Berbeda misalnya disebutannya misalnya penjaga buku. Berbeda misalnya disebutannya sebagai garda pengetahuan. Ya. Jadi intinya sih kalau kata Profesor Sulistyo Basuki, pandai-pandai alumni ilmu perpus itu menamai dirinya. Supaya apa? Supaya gajinya agak naik itu mungkin kayak gitu. Jadi itu dulu waktu tahun berapa 2000-an itu mungkin jadi bahan perbincangan. Kok namanya beda-beda padahal intinya mah pustakawan. Gitu. Misalnya contoh ahli dokumentasi. Nah, ini biasanya nih ada di bank-bank. Di bank-bank. Bank BNI, Bank Mandiri, bank deh pokoknya bank. Bukan Tanah Abang. Pokoknya bank-bank. Kenapa kok disebut dengan dokumentalis? Karena dia bukan hanya ngelola buku, dia bisa mengelola arsip, mengelola kaset, mengelola dokumen-dokumen, makanya disebut dokumentalis. Seperti itu. Jadi tapi intinya pustakawan deh. Ketika misalnya dia disebut dokumentalis, dia gajinya beda dengan sebutan dengan pustakawan, gitu mungkin. Itu ada harus penelitian lebih lanjut itu. Dan kemudian kita sudah belajar ya apa itu fungsi manajemen, karena memang di dalam perpustakaan juga ada fungsi-fungsi ini, fungsi manajemen masuk ya, ada planning, organizing, staffing, leadership, directing, controlling ini masuk ya. Karena tanpa planning perpustakaan tidak akan maju. Tanpa diorganisasi perpustakaannya kacau balau. Tanpa staffing perpustakaan tidak akan jalan. Tanpa directing maka perpustakaannya statis. Tanpa controlling maka mungkin aja terjadi situ ya apakah buku rusak, buku hilang dan sebagainya. Jadi inti fungsi manajemen masuk dalam perpustakaan. Oleh karena itu perpustakaan bisa juga disebut dengan manajer. Karena dia mengelola dari A sampai Z. Jadi dia menyebut dirinya manajer. Karena apa? Dia memiliki kompetensi secara personal maupun secara profesional. Dan kemudian ininya ada kemampuan manajernya, mungkin baca ya sendiri. Nanti kemudian ini, apalagi era sekarang harus ada sebutan sebagai perpustakaan digital untuk melayani pemustaka ya. Oh iya tadi pemustaka ya, pemustaka itu pengguna ya. Bahasa pemustaka itu dari Undang-Undang Perpustakaan tahun 2007. Coba deh cari di Google. Undang-Undang Perpustakaan tahun 2007. Di-share. Dapat? Oke. 2007. Nah, itu kan ya, klik. Nah, itu. Klik. Bentar, mau nggak bisa di-download, Bu. Nggak ada internetnya, nggak ada pulsanya. Atau yang bawahnya kali.
Nah, ke bawah. Nah, itu. Iya benar. Coba klik. Bisa nggak? Nggak bisa di-download, Bu. Ih, nggak ada pulsanya. Ini Bu, saya bisa Bu, Di saya DM-nya, bisa. Bu. Saya bisa Bu. Coba, sok. Nah, coba itu Ctrl F pemustaka gitu. Ctrl F ya. Jangan, Ctrl F. Nah, gitu maksud Ibu. Biasanya langsung Ctrl F pemustaka gitu mah nggak bisa. Nah, kudu disimpan dulu. Enggak biasanya. Nah, pemustaka. Nah, itu kan ada tuh ya. Pemustaka, klik. Para pemustaka, pengertiannya ada nggak? Khusus bagi pemustaka, klik terus. Enter aja terus. Nah, itu kan. Oh, tadi yang tadi. Aduh, lewat. Yang tadi. Terus. Nah, baca dah. Ih. Itu Za yang pemustaka. Nomor 9. Ya. Nomor 9. Baca aja. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan. Nah, jelas ya. Berarti pemustaka adalah pengguna. Dia menggunakan bahasa undang-undang. Jadi undang-undang mengartikan pengguna itu pemustaka. Kalau bahasa Inggrisnya user. Enakan user ya. Pusing pemustaka tuh. Nah, user udah jelas kan pengguna. Ya, makasih Ja. Coba di close dulu. Oke, sekarang lanjut. Ada 3 tipe perpustakaan. Ada konvensional, terotomasi, digital. Jelasin sama Ibu. Apa itu konvensional, apa itu terotomasi, apa itu digital? Di sini mendung, mau hujan. Mudah-mudahan nggak mati lampu. Sama Bu, udah geluduk-geluduk Bu. Ini kali ya Bu, perpustakaan konvensional. Yang Laila cari dan Laila dapat itu, perpustakaan konvensional adalah perpustakaan yang memiliki koleksi cetak dengan ruang untuk koleksi dan pemustaka serta bisa diakses di tempat. Ya. Gitu. Oke, kalau otomasi?
Otomasi perpustakaan adalah sebuah proses pengelolaan perpustakaan dengan menggunakan bantuan teknologi informasi atau yang disebut dengan TI. Ya, pintar sekali. Oke, digital. Perpustakaan digital merupakan sebuah sistem yang memiliki berbagai layanan dan objek informasi yang mendukung akses objek informasi tersebut melalui perangkat digital. Oke, bedanya apa? Otomasi sama digital kalau kayak gitu. Aksesnya. Kalau otomasi biasanya itu masih diakses di IP-nya lembaga. Kalau konvensional jelas ya, user lah mudahnya bahasanya ya. User itu harus datang ke perpustakaan karena sifatnya fisik koleksinya. Tapi kalau otomasi, dia sudah ada e-jurnal, e-book, tapi hanya bisa diakses di IP Win, IP lembaganya. Ya. Nah, kalau digital, mau jam 1, mau jam 2 malam, mau jam 3 malam, diakses bareng-bareng seluruh kelas ini bisa. Kapanpun, dimanapun, dan siapapun. Nah, itu digital bedanya. Bedanya di aksesnya. Nah, kemudian, kalau misalnya perpustakaan, tadi kan konvensional kan fisik doang. Otomasi ya ada fisik, ya ada bentuk digital ada. Digital apalagi bentuknya berarti semuanya digital. Semuanya digital. Jadi nggak ada fisik. Nah, kalau misalnya contoh perpustakaan UIN atau perpustakaan apapun yang Anda lihat, di situ masih tersedia fisik, di situ juga ada tersedia ada elektronik, e-book, e-jurnal. Itu dinamakan apa? Otomasi ya, Bu? Otomasi, Bu. Enggak, bukan. Otomasi itu kan berarti kan tidak bisa di-online kan. Nah, sementara kalau UIN kan bisa kita mengakses e-jurnal, e-booknya. Digital. Jadi kalau digital UIN masih menggunakan masih melayankan fisik. Yang bisa jawab Ibu kasih permen. Hybrid. Hybrid. Dia melayankan fisik, dia melayankan online. Hybrid. Ya, kita masih hybrid. Belum ada tuh Ibu lihat yang betul-betul digital. Kalau digital kan berarti tidak ada koleksi yang fisik. Kita hybrid. Nah, bisa nggak Bu saya membuat perpustakaan otomasi? Bisa. Bisa banget. Itu yang Ibu bilang slim itu. Ini Anda yang pinter-pinter IT, coba kontrak-kontrak itu slim. Itu udah otomasi itu. Karena kan hanya dia memanfaatkan software, memanfaatkan TI, itu udah otomasi. Jadi setingkat lebih canggih dibanding konvensional. Bisa. Ya, itu bedanya ya. Ini tinggal dikit lagi. Nah, ini juga pustakaan era informasi ya, berarti dia harus pustakaannya harus berbasis digital ya. Untuk melayani generasi Gen Z ya kalau saya. Oke, itu sebelum ditutup buka coba Permendiknas tahun 2008 nomor 25. Anda baca, Ibu kasih kesempatan baca skimming gitu, cepet 3 menit.
Nah, kemudian setelah Anda baca, Ibu kasih 2 kelompok. Pilih, Ibu bikin 2 kelompok. Yang kelompok pertama akan menjawab pertanyaan dari kelompok kedua. Nah, kelompok pertama yang ada di layar aja ya. Ini ada 41 berarti 40 ya. Yang udah masanya Ibu sebut 20, berarti yang selebihnya yang 21 itu adalah kelompok 2. Oke, sekarang pertama kelompok 1, Tasya, Muhammad Fareza, Muhammad Sadam, Inas, Dodi, Aldela, Lala, Ilyas, Aca, Kamal, Juwita, Dimas, Salmila, Adinda, Afif, Puspita, Lulu, Amira, Dinda. Udah 20 belum? Belum? Udah. Widya, Luluul, Niswatun. Udah 20 belum? Ini nggak ngitung nih. Udah 20. Bu, coba ulang, Bu. Coba ulang. Ih, nggak mau. Coba Bu lagi Bu. Capek. Terus saya udah, Ibu langsung ke kelompok 2. Ahmad, Khairuddin, Rizka, Sarmila, Nur Jihan, Fitri, Felina, Indah, Alif, Naufal, Dia, Indah Nur, Fajri Hatun, ini sekalian absen ini, Sela, Novalino, Dwi, Fitra, Siti, Amira, Bayu, Amira juga. Oh, ada Amira Salwa. Oke, itu yang kelompok 2. Nah, kelompok 2 memikirkan pertanyaan untuk kelompok 1. Kasihnya susah-susah. Satu aja, jangan banyak-banyak. Bu, berarti kelompok 1 yang jawab ya? Iya. Siap. Nah, kelompok 2 membuat pertanyaan, tapi yang jawab yang buat pertanyaan itu jangan semua, tapi berunding kalian semua yang kelompok 2 itu untuk membuat pertanyaan untuk kelompok 1 dari dimensi-dimensi yang ada di Permendiknas nomor 25 tahun 2008. Oke, dan kelompok 1 menjawab semua pertanyaan yang ada di kelompok yang dipertanyakan oleh kelompok 2. Tapi yang menjawab itu perwakilan dia 1, tetapi kalau misalnya temannya itu menjawabnya kurang, maka bisa ditambah temannya yang satunya. Paham ya? Ya, silakan. Ibu kasih waktu cuma 5 menit. Ibu perlu di breakout room nggak, Bu? Di room maksudnya? Di rundingin itu per grup. Ya udah. Jadi, oh, ya udah, Bu. Bu, maaf Bu. Tadi kayaknya saya belum kebagian kelompok Bu. Kamu mau 1, 2? Kenapa Bu? Pilih, Fajar. Kelompok 1 Jar, dapat nasi bungkus. Ayo siap. Bonusnya kali itu. Yuk langsung join.
Sudah? Sudah, Bu. Ya, silakan. Saya kelompok 2, Bu, yang ngejawab. Astagfirullah. Ini Reja kaum munafik nih bocah nih. Ayo kelompok 1 pertanyaannya, kelompok 2 pertanyaannya. Bu, ini jawabnya nggak keroyokan kan, Bu? Ya kagak lah, jawabannya kan tadi udah bilang, satu aja. Keroyokan. Ya Bu, nanti Fareza. Sabar Bu, Tasya sabar. Sabar Tasya. Jangan keroyokan. Aduh, serem keroyokan. Ini masing-masing udah pada kenal belum sih? Jangan-jangan belum pada kenal ya? Ada yang baru sih, Bu. Belum, Bu. Belum, Bu. Belum. Belum, Bu. Bu, belum. Ada yang deket Belum kenalan, Bu. Belum Saya kenalan kenal. nama Ibu, Bu, saya, Bu. Apa? Iya, Ibu katanya kemarin mau ngedrop IG Ibu, mau saya follow pas di McD. Iya. Carilah, kreatif dikit. Kan nggak tahu, Bu, namanya apa? Siapa tahu beda sama nama asli Ibu. Ya, tetap sama. Ntar saya cari dikira stalker, Bu. Iya, Bu. Enggak, kreatif dikit, nyarilah. Bu Loli si perpus UIN. Nah, coba ada nggak? Itu apa itu, Puspita? Kucing. Aduh. Iya Bu, saya juga ngeliatnya, saya kira kucing bohongan Bu. Musang, Bu, itu musang. Udah, kucing bohong. Ya, Bu, dia mau ikut Zoom. Kucingnya nanti ikut sarjana juga, nanti ikut di wisuda. Kucingnya mau jaga perpus, Bu. Belajar dulu. Iya ya, di perpus kan banyak gitu ya, banyak tikus gitu. No, kucing kantor, Bu. Oir mana Oir? Oir kelompok 2. Aduh. Apa ya, kan ini udah full. Kira-kira nanti kalau offline pada siap ya? Siap, Bu. Insyaallah siap, Bu. Siap nggak Bu. siap? Iya, siap nggak siap ya? Ya, saya deket, Bu. Yang deket iya, enak kalau yang jauh. Iya, Bu, asal pengumumannya nggak mendadak aja, Bu. Oh gitu. Ya, Saya soalnya nggak kita siap, tuh Bu. Saya nggak siap. nggak dikasih Iya kepastian, Bu, Bu. soalnya SK ada yang pertama dari planet online, Bu. offline, Kita offline. tiba-tiba dah, Bu. Pindah, Bu. Pindah ke Ciputat, Bu. Iya, Bu, pindah. Yang jauh berarti kos ya? Yang jauh. Ya, belajarnya di perpus aja, Bu. Perpus UIN. Di perpus penuh dong. Biar perpus nggak sepi, Bu. Iya, perpus juga kangen sama mahasiswa. Bu, sepertinya udah gabung semua deh, Bu. Udah, ya udah, mana kelompok 2? Silakan bertanya. Udah gabung ya? Oke. Iya, udah 40 ya. Ya, siapa perwakilan kelompok 2 untuk bertanya kepada kelompok 1? Dor, lama banget ya. Saya boleh, Bu. Boleh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam. Salah. Saya Mas Abdi Salam. Maulana dari perwakilan kelompok 2 ingin bertanya. Nama Yer, nama. Sudah tadi sebut. Kan yang sudah kita ketahui kalau di negara ini kayak kurangnya minat baca bagi para masyarakat. Nah, bagaimana sih cara mempromosikan perpustakaan yang ada di Indonesia agar lebih ramai dan mendapatkan pengunjung yang banyak sehingga minat baca masyarakat di Indonesia ini meningkat daripada tahun-tahun sebelumnya? Terima kasih.
Ibu tidak menjawab ya, menjawab kelompok 1 ya. Izin menjawab boleh, Bu. Menurut saya, perwakilan kelompok 1, menurut kelompok 1, dari perpustakaannya itu sendiri harus mengenali pustakawannya sendiri. Jadi kebanyakan siapa yang akan mengunjungi perpustakaan itu sendiri. Kalau misalkan lebih banyak anak-anak perpustakaannya, berarti perbanyak buku-buku yang lebih menarik gitu, seperti dongeng anak-anak atau sebagainya. Kalau misalkan di tingkat kalau dari pembacanya sendiri itu lebih banyak remaja, mungkin tadi sudah dijawab oleh Ibu Loli, mungkin novel bisa jadi salah satu cara gitu untuk menarik pembaca dan bisa mengunjungi perpustakaan. Dan begitu pula selanjutnya seperti misalkan perpustakaan untuk mahasiswa, berarti ya koleksinya harus diperbanyak mengenai sumber-sumber yang dibutuhkan oleh mahasiswa. Mungkin dari teman-teman yang lain ingin menambahkan. Saya Bu pengen nambahin, Bu. Jadi kalau menurut saya itu yang paling utama yang harus dibenahi dari perpustakaannya itu fasilitasnya dulu, Bu. Kayak dulu kan perpusnas dulu kan cuma ada 4 atau 3 lantai gitu kan. Nah, terus setelah direnovasi jadi 24. Nah, itu jadi tambah rame. Nah, dengan jadi 24 dan itu fasilitasnya juga ditambahin. Jadi yang penting itu dulu orangnya mau datang ke perpustakaannya dulu. Nah, kalau fasilitasnya udah lengkap, pasti orang-orang nggak cuma datang ke perpustakaan doang, pasti bakal baca juga, gitu Bu. Tapi karena adanya fasilitas berikut kayak adanya taman bermain, terus ada spot-spot berfoto, jadi orang-orang malah berpikir ke perpustakaan hanya untuk main-main aja, tidak hanya membaca. Gimana tuh? Saya izin menambahkan. Lanjut. Ardela dulu apa? Inas dulu aja, Inas. Oke, baik. Tadi lebih ke Anjani dan Dimas ya, nambahin aja. Tadi udah tepat menurut saya pendapat dari Anjani dan Dimas. Namun di sini kan kelompok 2 ya. Kelompok 2 juga menekankan tentang cara mempromosikannya ya. Cara mempromosikannya sendiri itu kita bisa dengan cara melalui seminar-seminar yang mana pengisinya itu adalah dari tokoh-tokoh penulis yang benar-benar memahami tentang tentang pentingnya membaca gitu, tentang pentingnya membaca, pentingnya menulis, intinya tentang literasi sekarang lah. Kalau misalkan kita mengadakan seminar, itu bisa juga dilakukan di sekolah-sekolah maupun di acara-acara misal kayak International Book Fair yang kemarin aku juga pernah mengunjungin Bu, yang mana di situ ketika setelah selesai dari seminar tersebut, yang mana diisi oleh Ibu Asmanandia sendiri, di situ saya pribadi itu tumbuh gitu Bu, tumbuh rasa waduh pengen baca ya, oh ternyata penting yang baca gini ya, ternyata penting yang baca tuh nggak sekedar untuk membaca gitu, tapi untuk bisa juga untuk sebagai pembentukan karakter kita sendiri gitu. Jadi menurut saya cara mempromosikannya itu bisa dengan mengadakannya seminar-seminar sehingga para remaja yang ikut seminar tersebut tuh bisa lebih terbuka gitu pemikiran tentang pentingnya membaca. Bisa juga dengan ini Bu, sosial media yang mana kayak ngasih flyer gitu, flyer tentang pentingnya membaca, kayak misal quotes tentang pentingnya membaca kan. Anak-anak zaman sekarang tuh seringnya banget ya scroll TikTok, scroll IG, yang mana di situ pasti kalau misalkan kita memposting tentang tulisan atau quotes yang menjelaskan tentang pentingnya membaca, di situ secara otomatis atau secara tidak kita sadari itu juga salah satu alternatif agar kita bisa mempromosikan betapa pentingnya membaca gitu. Jadi kalau misalkan tadi ya
apakah spot foto tersebut bisa mengurangi membaca? Itu kan hanya untuk menarik dulu. Kalau misalkan 1-2 kali mungkin belum membaca, hanya untuk foto gitu, pasti kan nanti lama-lama dia akan tersadar sendiri. Pasti akan malu lah, pasti akan malu. Masa tiap hari 1-2 kali kesini cuma buat foto sih gitu. Pasti 1-2 kali mungkin nggak apa-apa lah untuk foto, tapi karena dia sering melihat orang ini sering baca ya, emang apa sih pentingnya baca? Jadi menurut saya juga bisa sih diadakan spot foto dan lain sebagainya untuk menarik terlebih dahulu. Setelah itu pasti secara tidak sadar maka akan menyadarkan mereka gitu. Ardila, silakan menambahkan. Ya, izin menambahkan Ibu, izin menambahkan dari Dimas, Anjani, dan Inas Ibu. Jadi untuk mempromosikan itu alangkah lebih baiknya memang memperkenalkan dulu perpustakaan tersebut kepada masyarakat atau kepada halayak umum. Nah, lalu kita menentukan untuk tujuan promosi itu tuh untuk apa sih, agar apa perpustakaan itu dilakukan promosi. Lalu kita menentukan target-target sasaran. Kalau kita hanya memikirkan promosinya saja tanpa memikirkan target, kan itu sama aja seperti omong kosong. Kayak ibarat, kok kalau kita mempromosikan tapi kita nggak punya sasaran target nih, nah itu bakalan mau kemana? Nah, lalu untuk selanjutnya itu dibuatlah sarana promosi. Nah, sarana promosi itu kan bisa membangun seperti yang dikatakan Inas tadi, Islamic Book Fair, atau bisa juga mempersiapkan melalui brosur-brosur ataupun pamflet-pamflet gitu. Jadi ada sarana untuk promosinya itu sendiri. Nah, lalu untuk strategi promosinya itu kan pasti juga sangat diperlukan. Nah, strategi promosinya itu harus membangun komunikasi dengan pemustaka. Jadi kita tuh perlu juga, apalagi sebagai misalkan pustakawan tuh perlu juga untuk pemustaka untuk yang datang ke perpustakaannya. Lalu kalau misalnya bagaimana kalau misalnya di dalam perpustakaan itu malah justru banyak lebih dipakai spot foto, banyak lebih dipakai arena bermain. Nah, itu tuh menurut saya pribadi ya kesadaran dari diri sendiri gitu. Kalaupun memang dia dimotivasi atau dia diberitahu atau dia kita dorong gitu, ayo baca gitu daripada kita foto-foto. Nah, itu tuh kalau nggak terjalan dari dirinya sendiri juga itu kayak percuma, pasti bakalan balik lagi ke sifat semulanya. Nah, jadi itu dari diri masing-masing dulu niatkan untuk tanamkan untuk minat baca. Nah, kan apalagi Indonesia tuh kan termasuk literasi yang kurang ya dibandingkan dengan negara Finlandia yang negara literasinya terbaik. Nah, itu tuh memang harus ditanamkan dulu dari diri kitanya masing-masing, baru kita mengerti apa itu makna membaca yang sebenarnya. Seperti itu, Bu. Saya ingin menambahkan, ya jadi saya setuju dengan pendapat teman-teman yang lain dari kelompok 1. Saya ingin menambahkan selain dengan promosi juga kenyamanan tempat juga, misalnya tempatnya bersih, terus ber-AC gitu, pasti juga akan membuat ramai pengunjung. Selain itu juga bahan-bahan pustaka, kelengkapan bahan pustaka juga menjadi faktor penting dalam supaya tuh pengunjungnya, oh di sini lengkap loh di perpustakaan ini gitu. Oh kita ke sini aja lebih lengkap gitu. Terus juga perpustakaan itu memiliki program menarik gitu, misalnya yang kekinian atau misalkan apapun dah yang dapat menarik pengunjung-pengunjung gitu. Kemudian kemudahan pelayanan apapun di perpustakaan itu, misalnya penelusuran, pelayanan pokoknya pelayanan-pelayanan di perpustakaan itu harus lebih ditingkatkan lagi, dimudahkan lagi agar pengunjung menjadi lebih mudah gitu, lebih senang datang ke perpustakaan karena udah mudah loh ternyata ke perpustakaan, nggak susah, nggak pusing nyari-nyari buku gitu, harus lihat satu-satu ke tempat ini ke tempat itu gitu. Seperti itu, Bu. Saya ingin menyanggah semua, tapi menurut kelompok 1, apakah permasalahan perpustakaan yang ada di Indonesia ini sudah baik dalam menjalankannya, dikarenakan persentase masyarakat yang mengakses perpustakaan baru 41% dari total penduduk Indonesia. Ini memperlihatkan tingkat minat baca dan literasi penduduk Indonesia yang sangat rendah. Soal budaya baca, misalnya pada tahun
2017, Perpusnas merilis data bahwa nilai rata-rata budaya baca masyarakat Indonesia berada di 36,48%, termasuk kategori rendah. Ya, bagus sekali ya. Terima kasih. Ibu nggak banyak komentar, tapi semuanya benar. Alhamdulillah. Ya. Ya, Ibu turut bangga ya. Berarti pemahamannya tentang perpustakaan, tentang informasi, tentang minat baca, tentang literasi, dan sebagainya sudah melampaui Ibu lah, Ibu rasa ya. Makasih. Ya itulah dibutuhkan kolaborasi ya, bukan hanya petugas perpustakaannya saja, bukan hanya guru saja, bukan hanya dosen saja, dan bukan hanya yang jelas semuanya itu perangkat-perangkat itu dibutuhkan untuk meningkatkan minat baca. Ada SDM tanpa adanya dukungan dari atasnya, misalnya pimpinan atau kepala atau sebagainya, juga agak sulit dilakukan. Apapun itu program yang bagus ya, harus ada penunjang-penunjang di atasnya. Ya, intinya adalah kita inilah yang jadi pilar-pilar ya, dan ya sebagai yang pilar, bukan hanya pilar pendukung ya, pilar-pilar yang akan memajukan minat baca, apalagi kita di bidang pendidikan ya, khususnya di bidang pendidikan. Maka Ibu berharap dengan adanya mata kuliah perpustakaan ini akan juga memelekkan nanti ketika Anda nanti menjadi manajer di sebuah lembaga ya, apapun lembaganya ya, akan menjadi pendukung bagi lembaga-lembaga yang yang membutuhkan pengetahuan untuk meningkatkan informasi. Artinya masih banyak lembaga sekolah khususnya yang membutuhkan pengetahuan, yang membutuhkan bagaimana mengelola pengetahuan, yang membutuhkan bagaimana menyebarkan pengetahuan sehingga sampai kepada pengguna ya, khususnya. Kalau misalnya sudah itu dilakukan tetapi tanpa dibarengi dengan sarana yang ada gitu, misalnya walaupun untuk selfie sekalipun, itu akan memicu khususnya adik-adik ya, khususnya siswa-siswa itu memicu untuk meningkatkan minat baca. Artinya kalau dari sedini mungkin kita senang dengan membaca, otomatis ke depannya ibaratnya setelah dewasa kita juga akan rajin membaca. Minimal baca WA aja ya. WA itu kan macam-macam ya, bukan hanya hoax ya. Ya kan, Ibu tahu TikTok segala macam itu sebetulnya juga ilmu pengetahuan juga ya. Tentu dengan berbagai media ya. Ya, mungkin itu untuk hari ini materinya. Terima kasih kepada teman-teman semua. Untuk selanjutnya Ibu mohon maaf ya untuk yang untuk Kamis depan. Nanti dibicarakan saja apakah pakai opsi 1, opsi 2 gitu ya. Kalau misalnya opsi 1 oke, tetapi Ibu berharap kalau yang opsi 1 itu jangan siang ya, maksudnya jangan jam 10-an ya, karena mungkin kalau misalnya Jumat ya, atau mungkin kalau misalnya hari lain pun oke aja, cuman kalau bisa pagi, misalnya nggak Jumat, misalnya Senin dari Kamis misalnya, silakan aja dipilih, cuman jangan siang tapi pagi. Nah paginya itu kan kalau bisa sih, kalau bisa itu jam 8 gitu ya, jam 8 sampai nanti kan kalau jam 8 berarti jam 10 atau setengah 11 ya, begitu. Tapi pun kalau misalnya tidak opsi 1, misalnya opsi 2, berarti nanti Ibu akan mengirimkan video terkait apa-apa aja layanan perpustakaan.
Nanti Anda tinggal membuat resume dan sebagainya. Dan satu lagi, Ibu cukup bangga kepada kelas ini karena pemahaman tentang literasinya sudah bagus ya, apalagi tentang pemahaman layanan-layanan yang ada di perpustakaan. Jadi lebih baik mungkin dari kelas yang lainnya gitu. Mungkin Anda ini sering datang mungkin ke perpustakaan, mungkin sering datang ke museum mungkin, atau sering datang ke Arsip Nasional. Jangan lupa ya, Arsip Nasional juga merupakan salah satu lembaga informasi yang harus kita kunjungi ya. Itu aja, terima kasih. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada ya, udah cukup ya kali ya. Ya, terima kasih. Kita tutup baca hamdalah sama-sama. Sebentar Pak. Alhamdulillahirobbilalamin. Apa tuh? Mau di screenshot Bu, mau difoto. Iya lupa. Yuk, on cam yuk yang bisa. Itu gimana ada tanda hati begitu caranya? Di ini Bu, reactions. Nah ini kayaknya kalau gabung sama mahasiswa kan jadi tahu yang hal-hal yang kayak gitu. Reaction terus, oh iya benar. Hujan lagi. Ayo yang lain. Vida, Dwita, Sadam. Ibu pakai ini deh. Tuh. Yuk, 1, 2, 3. Bu. Sudah? Sudah. Oke, terima kasih. Kita akhiri udah alhamdulillah ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih. Sehat selalu Bu. Amin. Kami ucap